Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali. Happy Father's Day, selamat Hari Bapak kepada semua kaum Bapak. I'm glad to see you all. Happy Sunday. Okay, let's prepare our heart and mind to come to His presence with meditation and prayer. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of Romans chapter 11 verse 36. Ajakan berbakti pada hari ini diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang 36 akan saya bacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka ibadah kita dengan memujinya dengan pujian 10,000 reasons. Ada beribu-ribu alasan yang dapat kita ungkapkan atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Mari kita puji Dia. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan kasih-Mu yang tak habis-habisnya pada kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu, sehingga kami dapat melaluinya dengan tidak kurang suatu apa ya Tuhan. Dan kami dapat datang lagi ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah pada kami pada hari ini melalui Pendeta Paul. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus, dan juga siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan hidup dalam kebenaran seturut saja dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat yang tidak dapat berada di rumah-Mu yang kudus ini. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, kiranya dengan kuasa Roh Kudus kami semua dapat merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah ibadah kami ini, kiranya ibadah kami ini berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan lagi dengan pujianku hidup bagimu. We want to give our whole life to Jesus Christ, for He is our God of salvation. Mari kita puji Dia dengan pujianku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi
ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Saya persilakan Pendeta Paul untuk berdoa syafaat dan firman Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami datang menyembah-Mu. We thank you, Heavenly Father, for this new day that you have given us, for us to come into your house to worship you. Bapa, betapa mulianya Engkau, betapa berbahagianya kami diberi kesempatan menyembah-Mu. Oh Heavenly Father, how magnificent you are, and how great of a privilege that you have given us to come and to worship you. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Heavenly Father, we come before you to thank you for your providence upon our lives. Terima kasih atas berkat demi berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. We thank you, Father, for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Bapa, kami pun berterima kasih. Engkau senantiasa membimbing kami lewat firman-Mu, lewat suara-Mu, sehingga kami selalu mendapatkan pengarahan dari-Mu.
We are also thankful to you, Father, because you always give us your guidance, be it through your word, be it through your voice, that we are never lost, Father, that we know always your direction. Bapa, kami pun datang mengakui kami adalah orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Bapa, tapi kami tidak selalu melakukannya. Heavenly Father, we also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Itu sebab kami memohon, ampuni dosa kami. Basuh kami kembali dengan darah-Mu yang Engkau curahkan bagi kami di atas kayu salib. We therefore pray, Father, please forgive us our sins. Please wash us clean once again with your blood that you have shed on the cross for us. Bapa, kami pun datang mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Heavenly Father, we also come before you to bring our brothers and sisters who are ill. Kami berdoa bagi Tante Lydia. Kami memohon jamahlah Tante Lydia. Berilah kepadanya kekuatan. Father in heaven, we pray for Tante Lydia who is ill, who is weak. May you touch her. May you restore her to good health again. Kami pun berdoa Bapa bagi saudara kami Dharma dan juga Dr. Hadi. Kami bersyukur atas kekuatan yang Kau berikan kepada mereka. Kami pun berdoa memohon, berilah kepada mereka kesembuhan dan kesehatan. We also pray, Father, for our brothers Dharma and Dr. Hadi. We thank you, Father, for the strength that you have given them to this day. So we pray, may you continue to strengthen them so that they will be healthy and they will be strong again. Kami pun berdoa bagi seorang saudari bernama Stephanie dan juga seorang saudari dengan nama Mira. Biarlah tangan-Mu juga menjamah mereka yang tengah sakit supaya mereka sehat dan sembuh kembali. We also pray, Father, for a sister by the name of Stephanie and also another sister by the name of Mira. May you also touch them. May you heal them, Father, so they too will be healthy. Kami berdoa juga bagi seorang saudari bernama Herwi. Kami memohon biarlah tangan-Mu menjamahnya, memberikan kesembuhan kepadanya. We also pray for our sister by the name of Herwi. May you also touch her and heal her. Kami mengingat Tante Yuni. Kami berterima kasih Engkau sudah menyertainya dalam perawatan kemarin. Biarlah Engkau terus merawatnya dan menyembuhkannya. We thank you, Father, for giving Tante Yuni the strength to undergo treatment yesterday. We pray, Father, may you continue to strengthen her and to heal her. Dan juga biarlah tangan-Mu terus menyembuhkan hamba-Mu ini, supaya saya pun juga sehat dan sembuh. We pray also, Father, for me, may you continue to touch me and to heal me. Bapa, sekarang kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kehilangan orang yang mereka kasihi di masa-masa yang sulit ini. Berilah penghiburan kepada mereka. Berilah penghiburan kepada Tante Lena dan keluarga. Berilah penghiburan kepada Tante Margaret dan keluarga. We also don't want to forget to pray for those who are grieving the loss of their loved ones. We pray for Tante Lena. May you bring comfort to her and to her family. We pray for Tante Margaret. May you also bring comfort to her and to her family. Biarlah kami dapat tenang, terhibur, mengetahui orang yang kami kasihi sudah bersama dengan Engkau yang mengasihi mereka. May we always keep this in mind, Father, to be a reminder, to be a strength to us, a comfort to us that those whom we love are now with you who love them dearly. Bapa, sekarang kami meminta, bukalah hati kami, berbicaralah, kami siap mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please open our hearts, please speak to us, we are ready to listen to you.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah pada hari ini adalah waktu yang tepat dan jalan yang tepat. The theme of today's message is the right time and the right way. Mari kita buka Injil Matius pasal 13. Will you please turn your Bible to the Gospel of Matthew chapter 13. Injil Matius pasal 13. The Gospel of Matthew chapter 13. Kita akan membaca mulai dari ayat 24 hingga ayat 30, and we are going to read from verse 24 to verse 30. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. I will read this in Indonesian. Ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Verse 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? 28, jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Verse 29, tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Verse 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara-saudara yang suka berkebun pasti pernah harus berhadapan dengan lalang atau rumput liar. Those of you who like gardening, I'm sure, must have encountered problems with weeds. Saudara, satu hal tentang lalang ini adalah kita ini sebetulnya bingung ya, dari mana datangnya, kok bisa ada di kebun kita. I'm sure you have asked this question. Where did they come from? Because we did not actually plant the seed, but suddenly they just start sprouting in our garden. Nah, saudara-saudara, dalam perumpamaan ini kita tahu bahwa yang menaburkan benih-benih yang tidak baik itu adalah si jahat atau si iblis. Yeah, from this parable that our Lord told his disciples, we know that the weeds or the tares actually were sown by the evil one, by the devil. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan memetik beberapa pelajaran dari perumpamaan ini. We are going to glean several lessons from this parable. Saudara, yang pertama adalah, sebagaimana kita ketahui, lalang atau rumput liar itu akan selalu ada. Based on our observation, weeds are always there, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang jahat akan selalu ada di dalam kehidupan kita. We can then conclude that which is evil will always be around us. Di dalam persekutuan, di dalam pelayanan, di dalam bahkan keluarga, kadang kita harus menghadapi sesuatu yang jahat. In our fellowship, in our ministry, in our church, and sometimes even in our families, we must encounter the evil one. Saudara-saudara, yang jahat itu tidak pernah berhenti datang.
that which is evil will never stop coming. Hari ini kita bereskan, besok muncul yang baru. Today we deal with it. Today we pull it up. But tomorrow another one will come. Kita tidak pernah akan bisa bebas dari yang jahat di dalam kehidupan kita ini. We can never be free from that which is evil in our lifetime. Namun saudara, kita tidak hanya harus melihat yang jahat itu seolah-olah semua hanya berada di luar diri kita. Kita juga mesti menyadari bahwa yang jahat itu ada di dalam diri kita. But we shall never forget that that which is evil does not only grow or come from the outside. They can also come from within, from us. Saudara, hari ini kita membersihkan diri kita. Ya, kita meminta Tuhan membasuh kita dengan darah Tuhan. Tapi besok yang jahat datang kembali. Jatuhlah kita kembali. Kembali kita berbuat dosa. Today we ask God to cleanse us with His blood. And we receive forgiveness. And we make the commitment that we will not sin again. But then tomorrow, that which is evil comes back again. We fall down again. And we commit sin again. Saudara, itu sebab pelajaran yang pertama yang mesti kita camkan adalah kita harus bukan saja menyadari bahwa yang jahat akan selalu ada di sekitar kita, tapi juga akan selalu ada di dalam hidup kita. Itu sebab kita harus terus-menerus mencabutinya. So here's the first lesson that we can glean. That which is evil will always be with us and will always be within us. It is therefore important that we deal with that which is evil on a daily basis. We must pull it up every day. Kita mesti menghadapinya, kita tidak boleh lalai. We shall never neglect to do so. Saudara-saudara, bukan saja pencobaan datang dari luar. Bukan saja pikiran jahat tidak baik ditanamkan dari luar. Tapi kadang yang tidak baik itu keluar dari diri kita dan bahkan mempengaruhi orang di sekitar kita. We must understand that that which is evil does not only come from the outside. Sometimes it comes from us. We are the one who come up with that evil thought or bad idea. And sometimes we affect other people. And we contaminate them. Pada akhirnya kita menyadari kita juga dapat meracuni orang-orang di sekitar kita. Dan membuat orang di sekitar kita jatuh ke dalam dosa. Saudara, pelajaran kedua yang kita bisa petik di sini adalah, saudara, rumput liar itu sebetulnya adalah tanaman. One thing that we must remember is that those weeds are actually plants. Saudara, rumput liar itu bukanlah benda asing. That weed is not actually a foreign object. They are actually plants. Namun saudara, mereka bukanlah tanaman yang kita tanam. But they are not plants that we actually have sown the seed on. Singkat kata, mereka adalah tanaman yang tidak diinginkan. In other words, we can say that weeds are actually plants that are unwanted. Saudara, mereka berpenampilan atau berpenampakan sama seperti tanaman yang lainnya. Mereka berwarna hijau. You see, those weeds actually appear pretty much the same as other plants. Their colors are mostly green.
Nah, tapi saudara-saudara, yang terpenting adalah dalamnya mereka berbeda. But what's important is that the inside is different. Bagaimana kita tahunya mereka itu berbeda? Sewaktu mereka bertumbuh besar. And how do we know that they are different from other plants that we have actually planted? We will know that they are different when they are grown. Tanaman kita akan berbentuk seperti tanaman yang kita kehendaki. Misalkan ada bunganya, misalkan ada buahnya. The plants that we have planted will grow to be the plants that we think they look like the plants that we want them to. They will have perhaps flowers and perhaps they will also have fruits. Tapi rumput-rumput liar itu, saudara, tidak akan bertumbuh seperti tanaman kita berbunga dan berbuah. But these unwanted plants will not grow to bear fruit or flowers like our plants. Singkat kata, setelah mereka tumbuh besar, barulah terlihat jeleknya. In other words, we can conclude that we can only know the difference and we can see how ugly they are after they're grown. They don't bear fruit, they don't bear flowers. Rumput liar biasanya hanyalah rumput yang akan bertumbuh lurus ke atas. These weeds are usually just grass that will just grow up, straight up, no flowers, no fruits. Saudara-saudara, orang yang jahat, orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, seringkali kenapa bisa berada di sekitar kita? Sebab kita tidak selalu bisa membedakan mereka. You see, one thing that we need to know is that these evil people around us are not easily recognizable. Mereka tampak sama seperti kita. They look like us. Mereka berbicara seperti kita. They talk like us. Tapi perlahan-lahan kita mulai melihat perbedaan kita dari mereka, yaitu saudara, mereka berbeda dalam berpikir. You see, we begin to see that they are different from us from the way they think. Apa yang penting bagi mereka ternyata bukanlah yang penting bagi Tuhan. What is important to them is not important to God. Apa yang mereka utamakan dalam hidup bukanlah yang Tuhan utamakan. What they prioritize in their lives are not things that God prioritizes. Singkat kata, saudara, kita baru bisa melihat mereka itu berbeda sewaktu mereka mulai memperlihatkan nilai-nilai yang ada di dalam hati mereka. In other words, they begin to look different, and we begin to notice they are different from us when they begin to show their true values. Saudara-saudara, kita juga mesti berjaga-jaga dengan yang jahat itu yang ada dalam diri kita. We need to also be cognizant of that which is evil in our lives. Kadang, saudara, nilai-nilai yang tidak berkenan kepada Tuhan bisa kembali ke dalam diri kita. Sometimes those values that are not pleasing to God can return and occupy our hearts again. Saudara, kita mungkin berpikir, saya sudah menjadi orang Kristen sebegini lama, saya sudah tinggalkan nilai-nilai hidup saya yang lama, saya sekarang sudah bebas. Perhaps we think that we are now free from the old values. We have abandoned them. We have left them behind us. But don't be so sure. Sebab kadang, saudara, nilai-nilai yang lama itu, yang buruk itu, ternyata seperti rumput liar, masih ada benihnya di dalam hati kita. Because sometimes
those bad seeds, those bad weeds, they don't sprout, we don't see it, but their seeds are still in our hearts. Di hari kita tidak menjaga diri kita, maka yang buruk itu kemudian keluar. The moment, the day in which we don't pay attention to it, they begin to sprout. Saudara-saudara, jadi kita mesti selalu berhati-hati, baik terhadap yang di luar maupun terhadap yang di dalam. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa si empunya ladang itu melarang buruh-buruhnya, petani-petaninya untuk mencabut lalang-lalang itu. As we can see here in this parable, Jesus our Lord tells the disciples that the owner of the field prohibits his workers from pulling up all the weeds. Nah, saudara, kenapa? Sebab Tuhan menjawab, waktu kamu mencabutnya, maka ada kemungkinan gandum yang baik itu akan turut tercabut. Jesus tells them, look, when you pull up these weeds, there is a possibility you will also pull up the wheat, the good seed. Nah, saudara, singkat kata, Tuhan kemudian berkata, nanti saja. Setelah semua besar, baru nanti kita cabuti, baru kita akan bakar. Jesus said, the owner of the field then tells them, look, wait until they're all grown, then we pull up the weeds and we burn them. Saudara, pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah Tuhan mempunyai waktu dan caranya mencabut yang jahat itu dari dalam kehidupan kita. God has His time and His way to pull up the weeds from among us. Saudara, yang ada dalam diri kita adalah tanggung jawab kita. Kita mesti terus bersihkan. Those bad seeds in us, those are our responsibility. We must deal with them, we must pull them up. Tapi berhati-hatilah dengan yang jahat yang ada di sekitar kita. But be careful with that which is evil around us. Kadang kita ini terlalu cepat, terlalu dini, mau mencabuti yang kita anggap tidak benar itu dari sekeliling kita. Akibatnya buruk. Bukannya tambah subur dan damai, persekutuan kita, keluarga kita, akhirnya makin berantakan dan kacau. Sometimes we are too eager to pull up the bad weeds from around us. We say, I need to deal with it, and I'm going to deal with it right now. And then we start pulling them up. But then the outcome is not good. In fact, it is bad. We create more disaster, we create more problems from around us. Jadi, Tuhan meminta kita menunggu waktu Tuhan dan menunggu Tuhan bertindak dengan caranya. So God wants us to wait and to use His way in dealing with this evil one around us. Saudara-saudara, jadi kita bisa sekarang belajar satu lagi pelajaran. Waktu kita melihat yang buruk itu kok terus bertumbuh, sebetulnya kita bisa berkata, waktu Tuhan membereskan mereka makin dekat. So we can also draw this lesson. When we see the evil one starts growing bigger and bigger around us, know this, keep this in mind, that actually the time for God to act is actually nearer, coming closer. Tidak lama lagi Tuhan akan bertindak. Before long, God will act. Saudara, orang yang sabar, orang yang menantikan Tuhan bertindak, justru akan melihat hasil
yang lebih baik. Those who are patient, those who wait for God to deal with that which is evil around us, will see better results. Kita yang tidak sabar, kita yang langsung mau mencabuti yang tidak baik itu, akhirnya akan memetik lebih banyak masalah. But those of us who are impulsive and impatient, we just want to pull them all up, we reap bad outcome. Things are not better. Things are worse. Jadi, tunggulah. Ada waktu Tuhan dan ada cara Tuhan. So wait. There is always God's timing. And there is always God's way. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, Engkau melihat yang jahat, yang tidak baik itu di sekitar kami. You see, Father, that which is evil around us. Tapi Engkau mempunyai waktu dan caramu membereskan mereka. You have your timing and you have your way to deal with them. Bapak, tanggung jawab kami adalah diri kami. Our primary responsibility is ourselves, Father. Jangan sampai kami rajin mencabuti yang jahat yang di luar, tapi malas mencabuti yang jahat yang ada di dalam diri kami. Oh Lord, do not let us be so eager to pull up the evil which is outside of us, but so lazy to pull up that which is evil that is in us. Biarlah kami selalu melihat, menyadari, dan membawa hati kami kepadamu untuk Engkau bersihkan. Father in heaven, may we always look within, examine ourselves, and bring our hearts before you, so you can cleanse it, Father. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhannya. Mari kita ingat bahwa kita harus membuka hati kita dan menunggu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk Dia bekerja dan menolong kita membereskan hal-hal yang tidak baik. Let us open our heart and mind and wait for God's timing and God's way to deal with the evil ones. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Saudari Randy dan duet ya, dan Donald. Silakan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Randy dan Donald untuk pujian yang indah. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian Biar Bumi Akan Berlalu disambung dengan Sampai Masa Tuamu. Heaven and earth will pass away, but His promise will never pass away. In Isaiah 46 verse 4 it said, even to your old age and gray hairs, I am He who will sustain you. Mari kita puji pujian ini dengan penuh sukacita. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu.
rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan telah menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Kita ulang dari atas. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutku, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan telah menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan telah menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta penghiburan dari Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita. May also the fellowship and the comfort of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Sekali lagi kami ucapkan Happy Father's Day to all the fathers. Selamat Hari Bapak bagi kamu Bapak semua. Doa kami kiranya Bapak-Bapak juga selalu dapat mengikuti jejak daripada Bapak Surgawi. Happy birthday.
pada Bapak Haditan 22 Juni besok ya. Ibu Yunia Kristiana tanggal 23 Juni. Terry Lem 23 Juni. Shen Tani 24 Juni. Dan Om Hein Lim 27 Juni. Om Hein berada di Indonesia ya, jauh. Happy birthday semuanya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk selalu berhati-hati ya Tuhan, untuk membersihkan hati kami dari yang jahat tiap-tiap hari. Dan kiranya kami boleh selalu menunggu-Mu untuk bekerja di dalam kehidupan kami, karena waktu-Mu adalah waktu yang terbaik ya Tuhan, sehingga kami selalu dapat hidup seturut saja dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami terus memohon belas kasihan-Mu agar Engkau dapat menghentikan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, dan kami terus memohon perlindungan-Mu agar kami semua diberi kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan hidup kami hari demi hari. Kuasai hati kami selalu dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Tolong kami agar selalu peka untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan, agar kami selalu boleh berjalan bersama-Mu, sehingga kami selalu berjalan di jalan yang benar yang Engkau ingini. Tuhan, kami serahkan sisa hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Terima kasih.